Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil resiman kami, yaitu tentang hukum perusahaan. Perkenalkan, saya Dr. Jaliani dari SKU 2224. Perkenalkan, nama saya Musa Hidayah, 223060. Perkenalkan, nama saya Alivia Sakira Dewi, NIM 10223067. Perkenalkan, nama saya Isman Haidi, NIM 10223068. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab pertama, pengertian dasar hukum perusahaan. Secara historis, istilah perusahaan berasal dari hukum dagang dan merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Istilah perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha. Sebagai wujud keberadaan dan penerimaan istilah perusahaan dalam KUHD, bisa diperhatikan rumusan pasal-pasal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pasal 6 ayat 1, setiap orang yang menyelenggarakan perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya. Dengan cara yang demikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Yang kedua, pasal 16 KUHD. Firma adalah suatu perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama. Ketiga, pasal 36 ayat 1 KUHD, perseroan terbatas tidak mempunyai firma dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih dari para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan perusahaan saja. Hingga saat ini istilah hukum perusahaan masih belum dapat menjadi istilah yang berdiri sendiri karena ia termasuk istilah yang lahir dari lapangan hukum perdata. Dalam KUHD, istilah dan pengertian hukum perusahaan juga tidak dijumpai karena ia senasib dengan istilah perusahaan. Membuat undang-undang berkeinginan agar istilah perusahaan dan hukum perusahaan berkembang dengan sendirinya, mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha atau perusahaan. Yang pertama, institusional lembaga. Buku ini memuat tentang lembaga-lembaga yang ada pada masa Kekaisaran Romawi, termasuk di dalamnya Consules Margatorum, pengadilan untuk kaum pedagang. Yang dua, Pendecta. Buku 2 ini memuat asas-asas dan adagium hukum seperti asas, fakta, sunt servanda. Dalam pelaksanaan kontrak perusahaan selalu melibatkan pihak ketiga, baik mengenai cara penyerahan barang maupun cara pembayaran harga. Dalam penyerahan barang, pihak ketiga yang dapat dilibatkan adalah perusahaan ekspedisi, pengangkutan, pergudangan, asuransi. Sedangkan dalam pembayaran harga, pihak ketiga yang selalu dilibatkan adalah bank. Pada perusahaan modern, semua lalu lintas pembayaran selalu dilakukan melalui bank dengan menggunakan surat berharga yang disertai oleh dokumen-dokumen penting lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan mempunyai 3 aspek sekaligus, yaitu ekonomi perusahaan, hukum dagang atau perdata, dan hukum administrasi negara. Pada beberapa definisi perusahaan yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk usaha itu bermacam-macam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ditinjau dari jumlah pemilik modalnya, usaha perseorangan, usaha dalam bentuk institusi atau badan atau persekutuan. Yang kedua, ditinjau dari segi himpunan. Badan usaha dibagi 2, yaitu himpunan orang. Himpunan orang ini memiliki ciri-ciri atau karakter antara lain
Pengaruh asosiasi terhadap anggotanya sangat besar. Anggotanya sedikit atau terbatas dan anggotanya tidak mudah keluar atau masuk tertutup. Contohnya IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha. HIPMI, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kedua, Himpunan Modal Capital Associati atau LABA, contohnya firma CV, NV atau PT. Bentuk usaha atau perusahaan itu memiliki dua bentuk. Yang pertama, bentuk usaha atau perusahaan bukan badan hukum. Kemudian yang kedua yaitu bentuk usaha atau perusahaan badan hukum. Perusahaan bukan badan hukum, perusahaan dagang atau PD atau usaha dagang UD merupakan perusahaan perseorangan yang biasanya itu dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan ini modalnya dimiliki oleh satu orang pengusahanya langsung bertindak sebagai pengelola yang kadangkala dibantu oleh beberapa orang pekerja. Di dunia usaha, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk perusahaan perseorangan yang disebut perusahaan dagang, PD atau usaha dagang, UD. Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingannya, yaitu perseorangan dan perserikatan. Ada beberapa syarat atau unsur material agar suatu badan dapat dinamakan badan hukum seperti berikut. Yang pertama, adanya harta kekayaan hak-hak dengan tujuan tertentu terpisah dari kekayaan para sekutu badan itu. Yang kedua, ada kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama yang bersifat stabil, yakni dalam rangka mencari laba atau keuntungan. Yang ketiga, adanya beberapa orang sebagai pengurus dari badan itu. Ketentuan UU PT 2007 Pasal 1/1 yang berbunyi, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturannya pelaksanaannya. Dalam undang-undang ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Adapun organ-organ perseroan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris pada batas yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut, serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ yayasan untuk menghindari kemungkinan konflik inter yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan yayasan, melainkan juga pihak lain. Seseorang yang dapat diangkat menjadi anggota pembina yayasan adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pendiri yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi pembina. Pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Pengurus yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan 5 tahun yang ditentukan dalam anggaran dasar. Adapun susunan pengurus sekurang-kurangnya yaitu seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara. Ada beberapa unsur yang terkandung dalam rumusan pengertian penggabungan yayasan di atas sebagai berikut. Penggabungan dilakukan oleh satu yayasan atau lebih dengan yayasan lain yang sudah ada.
Penggabungan menyebabkan beralihnya hak dan kewajiban atau semua aktivitas dan pasifa secara umum dari yayasan yang menggabungkan diri menjadi hak dan kewajiban yang menerima penggabungan. Penggabungan menyebabkan yayasan yang menggabungkan diri berakhir atau bubar tanpa diperlukan likuidasi. Berdasarkan ketentuan KUH Perdata di atas, dapat disimpulkan bahwa badan hukum seperti yayasan dapat bubar apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu jangka waktu pendirian sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian, reglemen, atau perjanjian berakhir. Tujuan yang ditetapkan dalam akta pendirian sudah tercapai. Syarat-syarat yang ditentukan dalam KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan, karena Undang-Undang Yayasan pada hakikatnya mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 1663 KUH Perdata sebagai ketentuan umum pembubaran badan hukum. Menurut Pasal 62 Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa pembubaran yayasan bisa dilakukan bila dipenuhi satu syarat berikut, yaitu jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai dan tidak tercapai. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan, yakni yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Sebagai konsekuensinya, yaitu tanpa batas antar negara dan adanya keterkaitan saling ketergantungan antara satu yayasan dengan yayasan lainnya, memungkinkan yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah negara Republik Indonesia dengan catatan yayasan asing tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa maupun negara. Sekian Dari kelompok kami. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.